kita bersahabat Quran. Tetapi sisi lain, wa yad'u bihi akharin. Allah pun mencampakkan, menghinakan, menjauhkan yang lain. Siapa dia? Yang tidak interaksi dengan Quran. Sekarang malam keberapa? Malam ke-10, ke-11. Berapa ketinggalan kita terhadap Quran? Berapa ketinggalan kita dari tilawah kita? Setidaknya setelah kita tahu bahwa ini adalah peluang dari Allah, ingin diangkat setinggi-tinggi derajat di sisi Allah, maka jadilah masuklah kepada satu kaum yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi. Yang kedua, peluang dari Allah, ini Quran yang kita baca, berapapun yang kita baca, berapa surat pun, berapa juz pun, apalagi punya target nanti kesimpulan ada insya Allah. Sekarang yang saya maksud adalah, bagi orang yang baca Quran, itu yaumul qiyamah seperti apa? Karena bagaimanapun kita akan berujung hidup ini. Iqra'u al-Quran. Baca Quran. Ini siapa yang merintahkan Nabi Muhammad? Dari mana? Loh, orang turun pertama pun Iqra'. Baca. Nabi Muhammad dalam hadisnya sampai kepada kita malam ini. Bahkan sebelum malam ini kita sering mendengarnya. Iqra'u al-Quran. Bacalah wahai kamu sekalian Quran. Kenapa sih? Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Quran akan datang nanti mengunjungi orang pembacanya. Mudah-mudahan kita dalamnya adalah diberikan syafi'an, bantuan, syafaat, diringankan, bahkan diselamatkan terhadap orang-orang pembaca Quran ashabi. Ini kesempatan baik buat kita untuk meraihnya. Waktu kita pendek, tidak panjang, maka kita akan coba ambil yang penting-pentingnya. Setelah itu kita nanti akan murojaah kembali terhadap pentingnya kita akrab, berteman, bersahabat dengan Al-Quran. Jadi sekali lagi, nomor pertama, setelah kita tahu begitulah proses Al-Quran diturunkan, sehingga yakin banget ini adalah kalamullah, tidak ragu lagi buat kita, akan berikan syafaat buat kita, maka nomor dua, setelah kita tahu diberikan peluang oleh Allah, kita harus al-masghul bil Quran. Kita harus selalu sibuk dengan Al-Quran. Malu kita bila melihat sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah para sahabat, tabi'in. Di sisi cinta beliau-beliau terhadap Al-Quran. Kita ambil yang pertama. Betapa setiap tahun di bulan Ramadan, kesibukan Nabi Muhammad adalah kedatangan malaikat Jibril. Padahal Quran selesai. Sudah selesai. Tetapi Nabi Muhammad selalu menanti kedatangan Jibril karena sudah didatangi sebelumnya. Dan ternyata tiap Ramadan didatangi dan sibuk dengan Al-Quran bersama Jibril. Satu. Yang kedua, sebelum masuk Ramadan, para ulama memerintahkan kepada guru-gurunya. Contohnya Imam Malik ketika mengajarkan para murid-muridnya. Ayuhat talamid, wahai hadirin, ini 6 bulan lagi mau masuk Ramadan. 6 bulan masuk Ramadan. Coba kalian baca para sahabat. Bagaimana kesibukan mereka sahabat di bulan Ramadan. Mereka pulang, mereka menyetorkan bagaimana hasil bacanya. Ternyata rata-rata menemukan bahwa sahabat-sahabat Nabi Muhammad di luar Ramadan, terlebih bulan Ramadan, adalah selalu menyibukkan dirinya di dalam Al-Quran. Kalau tidak salah, Khalid bin Walid sempat menangis. Ketika mengambil Quran mau dibaca, menangis. Kenapa? Quran, aku tidak membacamu sekian hari. Kan aku sibuk dengan jihad. Aku sibuk dengan jihad. Tetapi sahabat ini kan hafal Quran. Kemana-mana Quran. Suaranya Quran, hatinya Quran. Tetapi ketika mengambil mushafnya, beliau menangis. Kenapa menangis? Karena ditinggalkan selama dia berjihad. Kembali kepada kita. Seperti apakah tangan kita ketika mengambil Quran mau dibaca? Apakah sekedar bacaan saja? Atau ada kecintaan? Seperti apa sibuknya hati?
Coba kita dengar dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Man sagurahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdalu ma u'tiya sa'ilin. Siapa orang yang sibuk dengan Quran dan tidak sempat meminta kepada aku berdoa ketika itu. Dia sibuk baca Quran, target menghatamkan, target memperbanyak tilawah, tidak sempat berdoa. Aku akan beri kepada orang pembaca Quran melebihi apa yang dia minta. Ternyata luar biasa. Siapa orang sibuk dengan Quran, Allah lebih sibuk memperhatikan orang pembaca Quran. Mari Ramadan tahun ini kita akan targetkan lebih banyak lagi. Bukan sekedar jumlahnya, tetapi jumlah juga harus. Kecintaannya, keakrabannya, menjadi sahabat terdekat. Itulah hadis yang pertama dalam hal ini. Kesibukan. Hadis yang kedua. Innalladzi laisa fi jawfihi minal Qur'an kal baitil harbi. Atau harbi begitu. Sesungguhnya innalladzi laisa fi jawfil Qur'an. Orang yang di dalam jaufnya, jauf itu rongga di dalam hatinya. Tidak ada Quran, artinya tidak sibuk dengan Quran. Quran hanya sekedar seremonial. Dibaca ketika penting, dibaca ketika sedih, dibaca ketika butuh. Bahkan lebih lagi tidak dibaca. Orang ini kal baitul harbi. Seperti rumah yang roboh. Rumah roboh bisa tinggali tidak? Mengumpamakan Nabi Muhammad kepada orang yang tidak sibuk dengan Quran, sia-sia hidupnya. Berikutnya, man qara al-Quran. Siapa orang biasa rajin membaca Quran. Tiba-tiba sibuk pekerjaan, sibuk dapur, sibuk kantor, sibuk rapat. Seharian tidak baca Quran. Besoknya nggak baca Quran lagi. Besoknya nggak baca Quran lagi. Baru ingat setelah kita istirahat. Masya Allah. Man qara al-Quran. Summa nasiyaha. Siapa orang baca Quran udah lupa nggak baca lagi sampai tahunan bahkan. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana nasib orang seperti ini? Laqiyallahu yaumal qiyamah ajzam. Maka laqiyallah, orang ini bertemu nanti yaumal qiyamah seperti apa sih? Azam, putus amal semua. Karena gara-gara tidak baca Quran, melupakannya. Atas nama kesibukan yang kemudian Quran dilupakannya, yaumal qiyamah azdam. Seluruh amalnya dalam konteks hadis ini adalah putus amalnya. Ngeri kita. Di alokasi nanti ada susunannya gimana program kita setiap hari, setiap bulannya, kita di akhir nanti. Kita baca hadis lagi. Supaya termotivasi bahwa dengan kalamullah tidak boleh renggang, tidak boleh ada jarak. Apalagi jaga jarak. Justru kita akan lebih dekat, akrab lagi. Nah sekarang mungkin ada tertidur nih. Dari mana-mana capek, lelah, tidur. Tapi sudah biasa baca Quran. Kita baca hadis lagi. Inilah ciri orang sibuk. Man nama an hizbihi minal lail au an syai'in minhu. Siapa orang yang biasa baca Quran, kemudian tertidur, nggak baca Quran dulu. Minal lail. Atau ujung malam. Atau malam itu nggak baca Quran sama sekali. Tapi biasanya baca. Kemudian dia kaget terbangkitkan. Lalu dia baca. Faqara'a ma baina sholatil fajri wa zuhr. Dia akan tebus semacam dikodok. Dia baca Al-Quran antara sholat fajar dengan zuhur. Yang mana waktunya? Terserah. Antara pagi sampai zuhur dia baca Quran. Kutiba lahu. Orang ini dicatat di sisi Allah. Kana qara'a minal lail. Digolongkan orang-orang ini pembaca Quran tengah malam. Masya Allah. Betapa indahnya kalau kita terus
mendekati para ulama, mendatangi ulama, berguru pada beliau-beliau untuk lebih dekat dengan Allah SWT. Yang pertama, sekali lagi Allah berikan peluang seluas-luasnya untuk mencari pahala. Yang kedua, mari sama-sama kita tingkatkan kesibukan kita dengan Al-Quran. Yang ketiga, hati-hati. Allah mengingatkan kepada orang yang al-hajrul Quran, yang mengabaikan Quran. Bahkan yang ragu dengan Quran. Hati-hati, bisa saja ketika belum sibuk, ketika belum ada menjabat apa-apa, rajin banget, tapi setelah diberikan nikmat yang besar, kenikmatan-kenikmatan keuangan, bahkan sebagainya, dia tidak baca Quran lagi. Akhirnya mengabaikan. Apa kira-kira peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang seperti ini? Al-Furqan, surat 25 ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah kesedihan Rasul mengadu kepada Allah. Wa qala Rasul. Rasul berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, semacam ngerengek, menangis. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka dengan Quran itu mengabaikan. Rasanya hadis ini kita temukan. Banyak orang mengabaikan Al-Quran, berhati-hatilah kita. Jangan sampai kita mengabaikan Al-Quran. Mereka Nabi Muhammad. Lalu disusul dengan surat Fussilat ayat ke-26. Wa qala alladhina kafaru la yasma'una lihadzal Qur'an. Tidak mau orang kafir baca Quran. Jangan-jangan begitu orang kalau awalnya susah dikasih senang, ketika susah luar biasa baca Quran, tapi ketika sudah senang segalanya ada, Quran jauh. Namanya orang ini digolongkan melalaikan. Lalu gimana ketika melalaikan? Rasanya diledek Al-Quran oleh orang ini. Mana ledekannya? Wa idza tusla alaihi ayatuna mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra wabashirhum bi'adzabin alim. Wa idza tusla alaihi, kau dibacakan Quran, dijelaskan Quran, ada taklim di sana kedan Quran. Ayatuna mustakbira, sombong hatinya, sombong matanya, sombong telinganya, nggak mau dengar. Ka'alam yasma'ha, seperti ogah mendengarnya, nggak mau gitu. Satu bukti, ketika azan saja, berapa jumlah yang merespon, yang menjawab. Ketika di sana ada taklim Al-Quran, berapa jumlah orang yang ada di sana. Rasanya bukan sekedar tepat ayat ini, memang realita. Wa idza tusla alaihi ayatuna, kalau dibacakan ayat ini, mustakbira, mereka sombong dengan waktunya, sombong dengan kekayaannya, sombong dengan jabatannya, seolah-olah akan menyelamatkan jabatan-jabatan itu atau kekayaan atau kesenangan itu atau waktu luang itu. Malah dikatakan babashirhum, kabarkan pada mereka hai Muhammad, apa dia? Bi'adzabin alim, azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Mustami'un, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah kalau pernah kita lupa terhadap bacaan kita pada hari tertentu. Karena itu, di waktu yang sangat berharga ini, kita juga dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dibatasi oleh kemampuan cara berpikir kita, dibatasi oleh usia, dibatasi oleh macam-macam, yang pada akhirnya suatu masa mungkin berubah mata kita menjadi tidak bisa baca lagi. Mungkin berubah pendengaran kita tidak bisa mendengar lagi. Mungkin berubah cara duduk pun sudah tidak lagi bisa sopan dengan yang lain. Kenapa? Berubah. Bahkan sampai kepada hal-hal yang kita tidak diinginkan pun oleh manusia yang banyak terjadi pula. Cuma dalam acara ini saya ingin mengingatkan,
Kenapa yang kita baca ini suka ada fadilah-fadilahnya? Seperti fadilah Al-Muluk, fadilah Al-Kahfi, fadilah ayat-ayat yang lain, ayat kursi dan sebagainya. Ini adalah mau memberikan motivasi kepada orang-orang yang cinta dengan Quran, bersahabat dengan Quran. Contoh, ada hadis yang berkaitan dengan masalah akhir hayat. Tentang kematian, itu dalam Al-Quran tidak kurang disebut 35 kali membahas masalah kematian. Bagaimanakah nasib orang yang tidak pernah interaksi dengan Quran? Bagaimana nasib orang yang tidak cinta dengan Quran? Tetapi bagaimana keuntungannya orang-orang yang akrab dengan Quran, yang mewiridkan surat-surat tertentu ketika contoh-contoh orang-orang terdahulu sampai ke Nabi Muhammad, Al-Kahfi malam Jumat misalnya, Yasin, Al-Muluk pagi hari sebagainya, diwiridkan. Setelah itu juga ada tadarus setiap hari. Bagaimana sih? Saya ambil nomor 1 dulu. Bahwasannya orang yang beruntung ketika selama hidupnya matanya Quran, telinganya Quran, hatinya Quran, ucapan mulutnya pun sering Quran. Masya Allah, kabar gembira ini buat kita sekalian. Ketika wafat, ternyata ketika dimandikan mulai datang. Ada yang mengikuti, bersaksi. Kemudian mendekati. Yang melihat hanya yang sudah jadi jenazah. Nanti ya di kuburannya nih. Kemudian ketika dikafankan, orang menjelma tadi mendekati jenazah, persis dadanya di tengah-tengah jenazah. Putih, bersih, wangi, dan kita tidak bisa melihatnya. Yang melihat adalah keuntungan orang-orang yang akrab dengan Quran. Begitu dimakamkan, dikuburkan, didatangi oleh orang ini, dan ketika didudukkan oleh Munkar dan Nakir jenazah itu, ketika mau ditanya, semakin dekat orang yang putih bersih, wangi, santun bicaranya, ditanya sama jenazah, siapa engkau? Aku adalah Quran yang selama di dunia engkau baca. Sekarang aku datang mengunjungi engkau karena engkau sering mengunjungi aku. Sekarang aku akan akrab dengan engkau karena engkau akrab dengan aku. Aku akan temani sampai kiamat karena engkau menemani aku selama hidupmu. Quran mendatangi mustami'in. Ketika Munkar Nakir mau menanya, menerobohkan dan seterusnya, orang ini pun ke depan seakan-akan menghalangi. Munkar Nakir pun menanya. Aku ada kewajiban dari Allah untuk menanya orang ini. Lalu orang yang bersih menjelma adalah Quran mengatakan, silahkan jalankan tugas engkau. Tapi aku akan menemaninya. Artinya kalimat menemani bukan diam. Dalam tafsir, dalam hadis dikatakan bahwa ketika tidak diam, maksudnya apa? Membela ketika ditanya. Akhirnya selamat orang ini. Ingat, kata patokannya adalah selama hidupnya matanya, selama hidupnya telinganya, selama hidupnya mulutnya, selama hidupnya hatinya Quran. Maka ditemani sampai kiamat dengan Al-Quran yang kita baca. Di balik mustami'in, merugi orang yang tidak di mulutnya Quran, yang tidak di telinganya Quran, yang tidak di hatinya Quran. Tidak ada upaya untuk mencari bagaimana bisa baca Quran. Rugi, luar biasa ruginya. Ternyata begitu masuk ke kuburan, Masya Allah, palu. Bahkan di bab lain, 99 ular sudah menanti di dekat jenazah. Padahal kalau kita lihat ketika penggalian kuburan disosok, tidak ada binatang satupun. Tapi ketika jenazah itu diletakkan di dalam kuburan yang tidak dengan Quran, yang tidak akrab dengan Quran,
Yang tidak Quran jadi sahabat buat dirinya. Masya Allah. 99 ular dan setiap ular berkepala 2. Ada yang tugasnya menggigit 2 pipi kiri kanan. Kemudian tubuhnya ada sebagai semua dikeroyok yang akhirnya dibelatung. Kita memohon kepada Allah malam ini Ramadan. Semoga kita bisa menjemput ampunan Allah. Bisa menengadah kepada Allah. Bisa meraih kepada Allah ampunan yang selama ini kita lalai dengan Al-Quran. Setelah itu minta dikuatkan, minta diamankan keamanannya di hati kita. Minta dijaga agar kita bisa tetap dengan Al-Quran. Ini adalah kabar yang bukan kabar sekedar kabar. Tetapi adalah kabar gembira kepada orang-orang yang akrab dengan Al-Quran. Adakah orang yang takut kematian? Banyak. Tetapi juga kepada orang-orang yang pembaca Quran tidak pernah gentar kematian. Surat Jum'ah ayat ke-8 surat 62 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Masya Allah, akhi fillah, wa akhwati fillah, mustami'in. Ini mau menjelaskan kepada kita bahwa hanya orang-orang yang dekat dengan Quran tidak pernah gentar dengan khaufun alaihim walahum yahzanun. Habis waktunya? Ya, sebentar lagi. Kita akan akhiri dulu. Ini adalah kabar baik buat kita, supaya kita punya pegangan setelah selesai acara ini. Mustami'in, saya simpulkan dari apa yang kita kaji yang belum selesai ini. Mari sama-sama kita punya 6 agenda. Catat baik-baik. Punya 6 agenda. Metode akrab dan Al-Quran, ada 6 agenda buat kita. Yang pertama, mari saudara, kita sama-sama menjadikan Quran sebagai bacaan harian. Insya Allah yang hadir hari ini sudah menjadi biasa. Tetapi hati-hati ketika Allah kasih kenikmatan yang lain, jangan sampai berubah. Yang kedua, biasakan mendengar bacaan Al-Quran. Biasakan mendengar bacaan Quran. Biasakan mendengar bacaan Quran. Yang ketiga, meluangkan waktu yang terjadwal. Jangan asal. Karena demikian para sahabat. Demikian para tabi'in. Demikian ulama-ulama. Sampai mungkin juga yang kita kenal sekarang ini. Nomor 3 adalah meluangkan waktu yang terjadwal. Yang keempat, menjadikan rujukan utama untuk beramal. Ini ma'isyah kita, bersosialisasi kita, bermasyarakat kita selalu harus didampingi Al-Quran. Yang kelima, berusaha untuk menghafal. Berusaha untuk menghafal. Yang terakhir adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. So, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Harusnya kita kaji tentang bagaimana prosesi Israel mengambil ruh kita terhadap orang-orang yang interaksi dan bersahabat Al-Quran, namun waktu yang sudah membatasi kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, maaf yang saya sampaikan tidak bisa memuaskan hadirin sekalian, supaya bisa mendengar kembali dari yang lain. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Meskipun masih kurang sebenarnya waktu untuk menyampaikan Ustaz ya. Tapi subhanallah. Dari sini kita bisa mendapatkan wawasan baru, semangat baru, bahwasanya kita harus memang dekat dengan Al-Quran. Terlebih di bulan Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran lebih baik lagi. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan, cukup banyak ini Ustadz pertanyaan. Cuman mungkin saya rangkum karena waktu juga yang membatasi. Jadi mohon maaf kepada seluruh sobat PKS TV
tidak semuanya pertanyaan bisa kami sampaikan kepada Ustadz. Baik Ustadz, pertanyaannya saya simpulkan begini Ustadz. Bagaimana agar kita bisa menyibukkan diri dengan Al-Quran, bisa merasakan nikmat membaca Al-Quran, ya, seperti sahabat di zaman dahulu. Ya. Sehingga tidak hanya membaca apakah yang menjadi prioritas membaca Al-Qur'annya, tilawahnya saja, tadaburnya atau seperti apa gitu. Karena banyak juga di masyarakat Ramadan ini bukan untuk mengejar khatam Al-Qur'an katanya seperti itu Ustaz. Mana sih sebenarnya Ustaz menurut Ustaz yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar kita ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an bisa langsung mengena ke hati kita. Sabar Ustaz. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ditanyakan bagaimana kita bisa menyibukkan diri dengan Al-Quran, bisa menikmati Al-Quran, sudah jelas ya dari kajian tadi, mungkin terantarkan, namun boleh saya tambahkan bahwa ada hadis yang sangat dekat dengan mekanisme supaya kita akrab dengan Quran dan nikmat dibaca, nikmat didengarin orang. Laisa minna malam yataghanna bil Quran. Bukan dari golonganku yang tidak membuat betah baca Quran, tidak membuat seni baca Quran. Artinya, pertama kalau kita mau nikmat baca Quran, mau terus sibuk baca Quran, belajar dulu. Belajar, pertama belajar. Belajar, punya guru. Baca Quran tidak punya guru, Masya Allah. Bisa dibuktikan. Kalau baca Quran pengen cepat selesai, sendiri di rumah. Cepat selesai. Tapi ketika baca Quran di depan orang banyak, ketika majlis taklim, itu banyak salahnya. Kenapa sebenarnya? Barangkali tidak buat kenikmatan. Karena Quran, masalah kaidah-kaidahnya. Kita ambil hadis yang tadi. Malam yataghanna bil laisa minna malam yataghanna bil Quran. Bukan golongan aku yang tidak buat saya baca Quran. Ternyata benar. Misalnya. Alif Lam Mim. Insyaallah Mustamin lebih baik suaranya, lebih baik cara seninya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dari sisi bacaan saja membuat kita tidak mau jauh dari Quran. Nikmat. Kedua, suara. Dan Quran itu kalau mau sibuk kita dengan Quran, harus bersuara. Bukan teriak ya, bersuara. Artinya ada kaidah perempuan seperti apa suaranya, sebatas mana, laki-laki seperti apa, ketika ada sholat bagaimana, ada orang sholat bagaimana baca Quran kita di sampingnya. Ada suara, karena Quran itu diturunkan dengan suara. Jibril bersuara, Nabi Muhammad bersuara, Musa bin Umar semua bersuara. Kita kalau mau nikmat, keluarkan suara kita. Apa hikmahnya? Kalau suara dikeluarkan, nanti kalau kita salah ada yang benerin, nikmat besar. Kalau kita bagus bacaan, ternyata orang ini bisa menikmati. Tadi kan kaidahnya baca dan mendengar. Jadi jawabannya dari saya adalah, semoga tidak puas dengan jawaban saya. Artinya, pertama harus belajar tentang kaidah-kaidahnya. Agar kita bisa senang bacaannya, bisa tenang bacaannya, bisa benar bacaannya. Yang kedua setelah bisa, mulai interaksi untuk tahu isinya. Bahkan para sahabat ketika baca Quran, hasbak. Stop sampai situ dulu. Ada apa? Quran berbicara ini. Coba artinya apa? Artinya makin jelas, makin dekat. Tahu maknanya. Jadi yang kedua adalah harus tahu maknanya setelah kita bisa tahu bacaannya. Ustaz bagaimana kita tidak bisa mana? Iya, kalau sendiri nggak bisa. Tapi kalau kita berguru, pelan-pelan kita akan tahu itu isi Quran. Sebenarnya Quran ngerti atau tidak ngerti kalau dibaca dengan baik, membuat kita akrab dengan Quran. Membuat kita betah dengan Quran. Demikian. Baik, satu lagi Ustaz, ini pertanyaan ramuan Ustaz. Nah, kita kan kadang punya kesibukan nih Ustaz. Nah, bagaimana agar kita bisa konsisten di dalam baik itu tilawah, baik itu menghafal atau mentadaburi? Ya. Gitu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dikatakan bahwa orang sibuk, dulunya tidak sibuk, bisa baca Quran dengan baik, bisa baca dengan disiplin. Tapi begitu sibuk, ternyata Quran mulai jauh, dijauhi oleh dia. Bukan Quran jauh.
Kita menjauhi Quran. Auzubillah min dzalik, orang itu ya. Lalu bagaimana supaya konsisten? Saya sih lebih baik begini. Satu, cobalah bergaul dengan orang-orang pembaca Quran. Bergaul. Karena bergaul sangat menentukan. Artinya apa? Di situ ada taklim. Taklim yang rutin, maka pasti dapat dipastikan dia akan disiplin, istiqomah dengan Quran. Itu satu, Pak. Kalau kita hanya sendiri saja, siapa yang menasihati kita? Tidak ada. Jadi kita butuh nasihat. Orang sibuk, jangan asik dengan kesibukannya saja. Tapi cobalah kita cari teman yang bisa membimbing keasikan sibuk ini. Sehingga Quran tetap bisa disiplin, bisa istiqomah. Intinya adalah bergaul sangat menentukan. Seperti yang kita rasakan sekarang ini adalah kita bisa seperti ini karena kita bergaul dengan orang-orang yang lebih baik daripada kita orang. Maka Quran pun akan dibaca secara rutin dengan baik. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Boleh satu lagi, Ustaz? Ya. Ya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Gak apa-apa, satu lagi terakhir. Ini kan kita berada di bulan suci Ramadan, Ustaz. Ya. Prioritas mana yang harus kita dahulukan? Apakah kita tilawah, murojaah, atau tadabur? Ya. Termasuk kondisi kita kan dalam kondisi stay at home, atau yang memiliki kesibukan yang banyak seperti apa harusnya, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dua hal. Pertama, dikatakan manusia pada umumnya paham. Yang kedua, tilawah. Tilawah itu sendiri adalah 3. Makna tilawah itu 3 arti. Tilawah bimana fahman. Tilawah bimana hifzan. Tilawah bimana tilawah itu sendiri. Baca itu ada 3. Baca yang kita baca, ketika baca berhenti sejenak untuk tadabbur. Contoh misalkan, wahai penanya, contoh aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baca sudah. Berhenti, coba lihat terjemah. Karena kita sedang lockdown, tidak ketemu orang banyak. Tadi jawabannya tadi. Kita buka sendiri terjemahnya apa? Oh, alladzi khalaqal mauta, renungkan, artinya sudah dapat. Pahalanya besar, saudara fillah. Baca sudah. Berhenti tengah-tengah, ada apa ya ayat ini? Akhirnya lama-lama hafal, berarti 3 sekaligus dapat. Mana yang diutamakan, baca atau tadabbur atau menghafal? Saya rasa 3-tiganya akan kena. Pertama, baca dengan baik pasti. Maka himbauan, ajakan malam ini, ketika baca Quran, tolong berhenti sejenak, pilih ayat 1 saja, kemudian terjemah, tulislah, salin saja. Nanti yang ditulis itu akan paham, dan itu akan hafal. Maka menghafal Quran bisa secara runut, bisa secara acak, atau bisa secara kepentingan. Artinya dapat 3-tiganya. Saya tidak mengatakan perbanyak tilawah saja, nggak usah paham, nggak usah tadabbur, nggak bisa begitu. Tetapi bagaimana meraih 3-tiganya? Yang pertama pasti baca. Mohon kiranya ketika baca sebelum sadaqallahul azim, berarti sejenak, pilih 1 ayat yang pendek, yang panjang, pilih 1 ayat, keluarkan, tulis, kemudian lihat terjemahnya, pasti dapat baca, dapat paham, dan dapat hafal. Mudah-mudahan di Ramadan ini justru dengan banyak waktu di rumah ini, mudah-mudahan lebih meningkat lagi ya, Ustaz ya. Lebih meningkat lagi bacaan, lebih meningkat lagi pemahaman, meningkat lagi kedekatan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Safyan Sauri, alhamdulillah sudah menyampaikan taujihnya dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Dan mohon maaf kepada Sobat PKS TV, tidak semuanya pertanyaan bisa kami sampaikan.
nanti mungkin bisa lewat WA Ustaz ya. Bisa langsung Ustaz membuka kolom pertanyaan langsung ya. Tapi karena keterbatasan waktu di sini, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Saifian Sauri, guru kita, dapat bermanfaat dan memberikan dorongan dan semangat kepada kita sekalian agar di bulan suci Ramadan ini menjadi bekal untuk bulan-bulan selanjutnya di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, sebagai penghujung akhir dari acara ini, Ustaz, mohon closing statement, atau ada saran, tauji singkat, pesan-pesan singkat untuk Sobat PKS TV, Ustaz, tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara hadirin di PKS TV, saya ingin menyampaikan bahwasanya amal soleh sedang naik, amal soleh sedang meningkat, maka wajib kita rawat, wajib kita jaga. Jangan sampai tidak dijaga. Kita punya kendaraan dijaga, punya benda dijaga. Sekarang amal soleh harus dijaga. Apa yang bisa menjaga amal soleh? Jawabannya adalah satu, hati. Hati yang mana nih? Hati yang penuh dengan kesabaran, hati yang penuh dengan keikhlasan. Artinya, untuk menjaga amal saleh, apapun amal yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita di sana banyak melakukan dan berbuat tentang amal saleh, maka jagalah dengan hati yang ikhlas dan jagalah dengan hati yang sabar. Satu lagi, kepada sahabat TV PKS, tetaplah bersama para ulama. Tetaplah bersama para ustadz. Tetaplah bersama orang-orang baik dan kerabat yang baik, teman-teman yang baik. Karena mereka kita butuhkan. Beliau-beliau adalah pemandu kita. Jangan jauh dari beliau-beliau. Jangan jauhi beliau-beliau. Terus akrab, komunikasi, kunjungi, biar sudah aman nanti. Karena beliaulah yang sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi kata penutup dan selalu diingat oleh sahabat PKS TV, insyaallah. Terima kasih jazakallahu khairan katsira atas waktu dan ilmunya Ustaz. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Amin. Dan ucapan terima kasih juga kepada sobat TV PKS TV yang telah berpartisipasi bertanya. Ada Tri Nur dari Bojonggede, Naila Syahadah Murni Widyasuti, Badri Muhammad, Ustadz Badri Muhammad, Septia Ningsih dari Gunung Sindur, Nindya Sofianti, Ustadz Ahmad Fatoni, Ani Suryani, dan Saudari Popin. Ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah, dan insya Allah pertanyaan-pertanyaannya insya Allah barokah, dan mudah-mudahan akan ditemukan jawabannya di lain kesempatan, insya Allah. Baik, sekali lagi kami atas nama PKR Kabupaten Bogor dan seluruh kru, ada Ustadz Ivan Fadian, Ustadz Saifullah, dan Ustadz Kimbo, mengucapkan jazakumullah khairan katsira dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.